Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran mengenai keagungan hidup sebagai anak Allah. Keagungan hidup sebagai anak Allah. Keagungan hidup kita atau hidup kekristenan kita bukan karena kita menjadi jemaat yang rajin ke gereja atau menjadi aktivis, juga bukan menjadi pendeta, tetapi senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita. Kita akan melihat 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10, saudaraku. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Firman Tuhan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, sebelum saya menyampaikan secara lengkap kebenaran yang saya beri judul Keagungan Hidup Orang Percaya ini, saya perlu memberi catatan bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah kelas standar. Ya. Kelas standar, bukan kelas istimewa. Demikianlah normalnya anak Tuhan. Demikianlah standar seorang yang sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Membawa kematian Yesus. Membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh ini. Apa sebenarnya maksudnya? Inilah yang juga dimaksud Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Saya beri dulu ayatnya, kita baca, nanti kita mendengar penjelasan atau rangkuman penjelasan mengenai hal ini. Membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kita, itu sama dengan Filipi 3 ayat 10. Mari kita baca. Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Membawa kematian Tuhan Yesus di dalam tubuh kita sama dengan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kalimat-kalimat ini sebenarnya tidak mudah dipahami, saudaraku. Tetapi kalau kita melihat sejarah hidup Paulus dan perjuangannya yang begitu gigih, dan filosofi atau cara pandang hidupnya yang nyata dari tulisannya, maka tidak menjadi sulit memahami pernyataan-pernyataan Paulus seperti ini. Apa maksud pernyataan Paulus ini, saudaraku? Nah, untuk menjawab ini perlu kita memeriksa seluruh perikop di dalam 2 Korintus pasal 4, saudara. Kita tidak boleh melepaskan 2 Korintus 4 ayat 10 itu dari seluruh konteks pasal 2 Korintus pasal 4, saudara. Ya. Kalau kita melihat 2 Korintus pasal 4 ayat 1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, dan seterusnya. Perikop ini berbicara mengenai perjuangan Paulus dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Perjuangan Paulus dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Seperti yang tadi saya kemukakan, pernyataan-pernyataan ini sebenarnya sulit dipahami. Tetapi kalau kita melihat gerak hidup Rasul Paulus ini dan pandangan-pandangan hidupnya yang nyata dalam tulisannya, menjadi tidak sulit memahami apa yang Paulus tuliskan di dalam 2 perikop tadi, saudaraku. Jadi ini 2 Korintus pasal 4 ini berbicara mengenai perjuangan Paulus dalam pelayanan. Hidup Paulus sepenuhnya merupakan perjuangan untuk pekerjaan Tuhan.
Benar-benar ia meniru Tuhannya. Dia benar-benar meniru gurunya, saudaraku. Ya. Hidup Paulus sepenuhnya merupakan perjuangan untuk pekerjaan Tuhan. Pengorbanannya bagi Tuhan adalah seluruh hidupnya. Kita tahu dia juga tidak menikah. Ia korbankan harta, harga diri, jiwa, sampai penderitaan fisik. Kondisi dan suasana hidup Paulus seperti ini membentuk gaya hidup Tuhan Yesus dalam dirinya. Membentuk gaya hidup Tuhan Yesus. Suasana dan kondisi hidup Paulus itu membentuk atau membangun gaya hidup gurunya. Inilah profil dari seorang yang telah kehilangan hidup. Dan ia memperoleh hidup yang baru. Dan gaya hidup itu kalau dikembangkan terus, ia bisa memberikan kesaksian, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, di Galatia 2 ayat 19-20. Kemudian kita baru bisa memahami lebih tajam apa yang dimaksud Paulus dalam Kolose 3 ayat 1-4, bahwa kita sudah mati, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Coba lihat saudaraku, pernyataan-pernyataan yang sulit dipahami. Tetapi kalau kita melihat hidup sepak terjang Paulus dan pandangan-pandangan hidupnya yang nyata dari tulisannya, menjadi tidak sulit. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di Kolose pasal 3 ayat 1-4 ia berkata bahwa kita sudah mati. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, sampai level ini, orang itu baru, saudaraku, bisa dikatakan sebagai hidup baru. Itu namanya hidup baru, saudara. Jadi yang baru itu bukan kemasan atau casingnya. Yang baru itu isinya. Yang baru itu dalamnya, saudara. Ini baru yang namanya hidup baru itu di sini. Saya tidak tahu apa ukuran hidup baru yang saudara miliki selama ini. Jadi jangan memandang hidup baru itu hitam putih, ya saudaraku. Hitam jadi putih, gitu enggak. Itu proses. Nanti seiring dengan proses kelahiran baru sebenarnya. Ya. Bukan sesuatu yang mistis dan terjadi secara instan. Enggak. Seiring pula dengan pengertian iman. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi hidup baru, lahir baru, itu semua paralel. Ya. Iman. Ini paralel semua, saudara. Ini bukan hitam putih. Dari hitam jadi putih. Dari hitam proses ke abu-abu, ke putih-putihan, sampai putih. Inilah orang-orang yang pantas disebut sebagai pengikut Kristus. Dan sebenarnya orang-orang seperti ini baru layak disebut Kristen. Karena Kristen artinya seperti Kristus. Pada abad mula-mula, kekristenan itu tanpa gereja, tanpa kebaktian, tanpa organisasi, tanpa liturgi, tanpa misa. Tetapi orang-orangnya disebut Kristen. Tanpa lembaga, tanpa institusi. Ini kontras dengan orang hari ini, saudara. Punya gereja, punya pendeta. Dulu pendeta-pendeta ditangkapi tanpa pendeta. Punya pendeta, punya organisasi, punya institusi, punya misa, punya kebaktian. Begitu mudah disebut Kristen, begitu mudah dipanggil Kristen, tapi susah ditemukan orang seperti Kristus. Ingat catatan awal tadi, apa yang saya sampaikan ini standar. Hidup baru itu begitu. Kalau belum begitu, belum baru. Kamuflase. Dan saya kira banyak orang Kristen aktivis, bahkan pendeta itu masih kamuflase. Sebab saya juga melihat diri saya sendiri. Kapan saya mulai berubah? Jadi bertahun-tahun dalam kamuflase. Nah, ini sesuai dengan apa yang ditulis oleh Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 10 tadi. Yaitu supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Membawa kematian Yesus dalam tubuh ini supaya kehidupan Yesus menjadi nyata dalam tubuh. Jadi gerak kita menjadi kesaksian. Saksi yang efektif yang dapat membuktikan bahwa Tuhan Yesus bukan tokoh dongeng. Bahwa dia adalah anak Allah yang memang mati tetapi bangkit. Bahwa dia hidup dan berkuasa yang suatu hari akan tampil sebagai raja.
Kehidupan seperti ini, saudaraku. Ini sebenarnya kehidupan yang harus kita rindukan. Kita kejar, kita buru. Sampai Bapak memberikan sertifikat. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau hanya memberi uang, ya, walaupun puluhan miliar, itu tidak ada harganya di mata Tuhan, saudara. Capek, sibuk, aktif dalam pelayanan, belum tentu itu juga menyukakan hatinya. Tetapi hidup baru yang terus-menerus dibaharui, sampai menyatakan kehidupan Yesus dalam tubuh kita, nah, baru bisa mendapatkan stempel pengakuan, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dalam hal ini proses keselamatan terselenggara dengan baik. Usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya, dan rancangannya adalah Tuhan Yesus itu. Gambar yang Bapak kehendaki, rancangannya itu seperti Tuhan Yesus itu, saudara. Tentu hal ini tidak akan bisa dialami oleh orang-orang yang tidak berani membayar harganya. Gaya hidup bangsawan surgawi ini, gaya hidup yang bisa diajak sepenanggungan bersama dengan Tuhan Yesus. Tentu orang-orang seperti ini akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Pantas dimuliakan. Level seperti ini harus diperjuangkan. Untuk mencapai level ini kita harus berjuang dengan perjuangan yang keras tanpa batas. Tidak mungkin dialami secara otomatis atau kerja setengah-setengah. Nah, kalau sudah bicara seperti ini kan, kita kan tidak lagi mudah berkata Allah menentukan siapa yang selamat, siapa yang tidak selamat. Selamat itu apa? Dikembalikan ke rancangan semula. Rancangan semula seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus yang bagaimana? Nah, coba lihat. Paulus itu standarnya. Dan Tuhan memberikan kepada kita itu fasilitas yang memampukan kita untuk mencapai level itu. Jadi saudara yang mendengar kebenaran ini bersyukur, saudara. Bersyukur. Anda berkesempatan untuk bisa diperbaiki. Dan tahu arah perbaikannya. Ya. Bukan hanya jadi orang baik. Jika melihat standar Paulus sebagai model orang yang benar-benar telah lahir baru, orang yang benar-benar telah hidup baru dalam Tuhan, memiliki iman yang benar, ya. Iman datang dari pendengaran oleh firman Kristus ini, terus dengar firman, ya. Lahir baru itu dari gelap, hitam, kelam, sampai yang jadi abu-abu, keputih-putihan sampai putih. Misteri itu sebenarnya, ya. Jangan dipahami mistik, Roh Kudus jamah, jebret lahir baru. Itu bodoh gitu, naif gitu. Bodoh gitu. Tapi itu yang dimengerti sebagian besar orang Kristen. Apalagi kalau sudah KKR maju ke depan didoakan lahir baru. Waduh, kalau belajar sedalam ini baru tahu. Makanya kalau orang tidak mengikuti dengan tekun ya tidak bisa mengerti. Oke. Nah, di sini kita melihat kekristenan itu bukan agama. Tapi banyak orang Kristen yang memahami kekristenan sekedar agama. Maka kekristenan menjadi bagian hidup. Bagian hidup artinya kekristenan itu salah satu dari sekian banyak kegiatan dan tanggung jawab yang harus ditunaikan. Pada umumnya kekristenan seperti ini ya menjadikan Tuhan sebagai penunjang, atau kekristenan itu penunjang kehidupan atau pelengkap. Dan cara hidup seperti ini dimiliki hampir semua orang Kristen. Satu pihak hidup seperti orang lain hidup dengan segala kesibukan. Pihak lain memberikan waktu dan perhatiannya untuk gereja. Dan kalau ada orang seperti ini sudah lumayan, stempelnya juga orang Kristen yang baik, yang normal, yang mungkin juga dianggap rohani, saudara. Dan tragisnya kalau pendeta seperti saya juga masih memiliki pikiran seperti itu. Jadi kekristenan itu bagian hidup. Kalau kita belajar kebenaran yang baru saya kemukakan, kekristenan itu akan menyita seluruh hidup kita. Nah, karena pemahaman Kristen seperti itu, maka mengunci orang sehingga tidak mengerjakan keselamatannya. Sesungguhnya mereka belum mengikut Tuhan Yesus dalam standar yang benar. Sebab orang Kristen yang benar itu harus melepaskan segala sesuatu untuk bisa dimuridkan. Lukas 14:33. Kalau kamu tidak melepaskan segala ikatan atau segala milikmu, kamu tak dapat menjadi murid. Kamu nggak bisa berkembang. Bagaimana hitam jadi putih? Bagaimana lahir baru? Lahir baru itu nyaris mustahil loh. Kalau dulu pendeta berkata, ini mujizat, saya setuju. Ini
Mujizat kelahiran baru, saya setuju. Tapi bukan mistik, jebret begitu. Mujizat karena tidak mungkin terjadi tanpa Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Bukan berkarya sepihak loh. Bukan berkarya sepihak loh. Orangnya juga harus mau melepaskan diri dari segala ikatan. Tetap di dalam firman, belajar firman. Mindset diperbaharui. Kalau hari Minggu kemarin saya mengatakan bahwa paradigma orang itu atau mindset atau cara berpikirnya harus diubah dari konsep-konsep yang understanding yang diubah. Maka mindsetnya pun juga berubah. Nah, kelahiran baru itu mindset yang dirubah. Paralel. Atau kelahiran baru itu perubahan cara berpikir, perubahan mindset, perubahan paradigma, itu kalimat lain dari kelahiran baru. Kalau betul-betul baru loh ya, cara mandang hidup berubah. Dan orang yang betul-betul melepaskan diri dari segala ikatan itu, kiblat hidupnya pasti diarahkan Tuhan sepenuhnya. Dan kekristenan menjadi seluruh hidupnya. Dan di sini dia menemukan itu proses keselamatan itu. Dan keindahan dunia pasti menjadi pudar. Filipi pasal 3, 7-8. Yang dulu merupakan keuntungan, sekarang dianggap rugi. Dan semua harus dilepaskan supaya memperoleh Kristus. Tidak otomatis memperoleh Kristus, melepaskan semuanya supaya memperoleh Kristus. Dan terus bertumbuh dalam iman yang benar. Orang-orang seperti ini pasti puas dengan apa yang telah dia miliki, tidak mengingini apa yang orang lain miliki. Kalau dia mengingini sesuatu, pasti sesuatu itu berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Pasti sesuatu itu berguna untuk memberkati orang lain. Nah, sampai taraf ini orang baru bisa membedakan keberagamaan dan kekristenan. Baru orang menemukan unggulnya kekristenan itu, saudaraku. Dan saudara tahu bahwa sebenarnya gelora hidup seperti ini juga dimiliki oleh orang-orang lain, orang non-Kristen. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati keuntungan. Hidupnya sepenuhnya disita oleh, kalau Paulus, oleh pengiringan dan pengikutannya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau agama lain, hidupnya disita oleh apa yang dia yakini sebagai kebenaran. Mereka juga menjadikan agama mereka sebagai satu-satunya dunia yang mereka miliki. Mereka berani mengorbankan apapun demi kepercayaannya. Ini irama hidup seperti Paulus. Baik makan, minum, atau melakukan segala hal, mereka lakukan demi apa yang mereka yakini sebagai kebenaran. Bahkan ada orang-orang yang rela tidur di rumah ibadahnya tanpa menghitung waktu. Kalau ada acara malam sampai jam 12, dia sembahyang jam 12. Jam 4 dia sudah bangun. Bisa. Ada yang di wihara-wihara itu ya. Bisa. Ada yang di gua-gua dengan modelnya masing-masing, saudaraku. Harta nyawa menjadi tidak bernilai demi membela Allah yang mereka percayai sebagai satu-satunya Allah yang benar. Bahkan keluarga pun bisa ditinggalkan demi membela Allahnya. Tadi saya sudah menunjukkan standar hidup orang Kristen. Paulus itu yang membawa kematian Yesus dalam dagingnya. Tahu? Artinya hidupnya hanya diperjuangkan untuk kepentingan Tuhan. Dari harta, nyawa, harga diri sampai fisik. Dan itu melahirkan atau menghasilkan kehidupan Tuhan Yesus yang nyata. Dia bisa menjadi saksi. Betul bahwa sosok Yesus itu hidup. Nih buktinya, hidup. Dia merubahku dengan begini nih. Nah, saya katakan bahwa itu tidak bisa otomatis. Itu diperjuangkan berat, saudaraku. Dan itu proses yang panjang, saudara. Makanya kalau saudara sekarang umur sudah lewat, lalu belum mengalami itu, saya terus terang pesimis. Apakah Anda bisa mengalami? Tapi kalau Anda ke gereja terus rajin tekun, mungkin bisa masuk dunia akan datang. Tapi nggak jadi anak Allah. Karena engkau nggak pantas. Caramu berpikir, pembelaanmu untuk pekerjaan Tuhan, makjrid. Sudah membaca, kamu belum. Standarnya Paulus, sudah bilang ini standar. Ini standar. Dan saya sudah melihat orang yang ini hidupku, ini hartaku, ini waktuku, ini milik Tuhan. Ini dukung, ini nyumbang untuk Tuhan. Mengambil bagian, partisipasi. Begitu. Ya, you belum lahir baru mungkin. Kalau lahir baru enggak begitu. Standarnya Paulus ini tadi. Hidupku bukan aku lagi. Saya ngomong begini bukan menyuruh Anda jadi kacau loh. Enggak. Keluarga diurus semua terus dengan baik. Tentu.
Tapi semua itu dilakukan untuk Tuhan. Ya. Gini loh, kekristenan itu bukan bagian hidup kita, kekristenan itu seluruh hidup kita. Kalau orang Kristen kan sebagian besar menjadikan kekristenan mensupport hidup, betul nggak? Sekarang yang benar, seluruh hidup kita mensupport kekristenan. Beda loh saudara. Nah, saya kemudian memberitahukan agama lain pun ada yang model begitu. Mengorbankan diri tanpa batas untuk Allah yang diyakini. Apapun dilakukan. Seperti Paulus. Sebelum dia bertobat namanya Saulus. Dia membunuh orang yang lain agamanya. Dia anggap akan dipahalai. Mereka pun juga memiliki pengharapan dunia yang lebih baik. Yang dipahami sebagai surga. Dengan demikian mereka juga mengarahkan hidup mereka tidak tanggung-tanggung ke dunia di balik kubur yang mereka yakini lebih baik. Mereka betul-betul nggak takut mati. Bahkan kematian jadi kebanggaan. Karena ada pahala di balik kematian. Ada keindahan dan kebanggaan di balik kematian untuk Allah yang diyakini. Betapa malangnya kalau seandainya suatu hari nanti ternyata Allah yang mereka bela, yang membuat hidup mereka terampas adalah Allah yang keliru, yang sebenarnya bukan Allah yang benar. Dan mereka tidak akan pernah menemukan surga yang mereka impikan. Kasihan sekali kan. Seandainya, betul nggak? Saya bilang seandainya kan. Betapa malangnya kalau seandainya, ya kan? Kasihan. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Anda meyakini bahwa Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu Allah satu-satunya Allah yang benar. Dan percaya kepada Tuhan Yesus satu-satunya utusannya. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus Kristus yang kau utus. Kenyataannya banyak orang Kristen yang tidak memiliki keberanian seperti ini. Karena mereka menjadikan kekristenan itu bagian hidup. Kekristenan itu mensupport kegiatan yang lain atau hidupnya. Mestinya seluruh kegiatannya mensupport kekristenan. Kristen itu bukan agama, jalan hidup. Hidupmu dirampas oleh keyakinanmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang Kristen hari ini dalam berurusan dengan Tuhan pun dalam rangka hendak memperoleh kenyamanan hidup di dunia dengan menggunakan kuasa Tuhan. Betapa kontrasnya dengan kelompok orang-orang militan dari agama lain itu loh saudaraku. Lebih banyak komunitas Kristen yang mengajarkan bahwa mengikut Tuhan Yesus sebagai Allah yang benar akan memperoleh jaminan pemeliharaan di dunia ini dengan limpahnya dan bila mati masuk surga. Sebab dia yang memiliki surga. Jangan amin. Tentu saja pengajaran ini diminati kebanyakan orang. Semboyannya pasti Allah itu baik dan berkuasa. Tragis saudara. Semboyannya itu Allah itu baik dan berkuasa. Tragis ini orang-orang Kristen ini. Inilah guru-guru yang dikumpulkan untuk menyenangkan telinga. Itu salah. Itu bukan Kristen yang orisinil. Nggak begitu Kristen itu. Nggak begitu banget gitu loh saudaraku. Asal Yesus dipuji-puji, disembah-sembah, disanjung-sanjung. Aduh. Saya memberikan ilustrasi yang indah ya, tepat ya. Kalau tiba-tiba datang Bapak Presiden atau Bapak Wali Kota, itu langsung kita berubah loh. Suasana berubah, duduknya langsung berubah. Yang depan langsung lari ke sana. Supaya duduk di sini. Kalau beliau lewat kan, kita nggak bisa begini ya. Tapi kita kan ya Pak. Nggak ngomong, you terhormat, you pantas dihargai. Nggak. Tapi tunduk Anda sudah menunjukkan. Kalau berkunjung ke rumahmu, yang biasa makan ikan asin, dia utang untuk bisa masak steak. Betul? Nggak usah bilang kau terhormat, sikapnya membuktikan. Nah Tuhan itu harus diperlakukan seperti itu. Bukan cangkem. Seluruh hidupmu itu pujian. Seluruh hidupmu itu penyembahan. Liturgimu itu dari pagi bangun sampai tidur malam hari. Sekarang diganti dengan praise and worship. Rumah doa, menara doa, atau apa lagi. Bukan nggak boleh. Jangan mengkotak-kotakkan ibadahmu dengan kegiatan-kegiatan seremonial begitu. Seluruh kehidupanmu itulah ibadah. Ini kalau otaknya nggak nyambung, dia bilang tuh Pak Ras, kritik yang punya menara doa. Menara doa bagus banget loh. Ruang rumah doa itu bagus untuk orang bisa
bersekutu, berdoa, bagus. Tapi sebenarnya kekristenan bukan hanya di situ. Seluruh hidupmu. Ya kita juga begitu Pak, itu cuma buat ini. Kenyataannya tidak. Kenapa? Karena kamu gak ngerti firman. Dari cara kamu berdoa udah ketahuan kamu gak ngerti firman. Itu jadi masalah. Jangan menggantikan kekristenan dengan agama, saudara. Siapa yang tidak ingin menjadi orang Kristen yang Allahnya itu baik, yang luar biasa, yang memberkati, dan nanti kalau mati ngelinding ke surga. Jadi menjadi Kristen itu karena menikmati fasilitasnya. Padahal mengikut Tuhan Yesus berarti dikubur bersama Tuhan Yesus dan dibangkitkan bersama dengan Dia. Itu intinya. Dunia bukan lagi rumahnya. Tidak ada lagi yang boleh menjadi kesukaan atau tujuan hidup selain Tuhan dan kerajaannya, dan prestasinya haruslah sempurna seperti Bapa di surga. Sebenarnya untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, seperti yang tadi saya kemukakan di awal khotbah ini dari standar 7 Rasul Paulus, itu sangat sulit, bahkan nyaris mustahil untuk dilakukan. Nyaris mustahil. Jangan petenteng-petenteng Anda merasa sudah, karena Anda rajin dengar suara kebenaran. Belum. Tapi Anda itu di pintu gerbang. Daripada yang di belantara nggak jelas. Kalau hanya menjadi pengikut Kristus palsu, nyaris tidak ada harga yang harus dibayar. Malah merasa memiliki hak untuk dibayar. Percaya janjinya, klaim janjinya, Allah memberkati. Dan itu selalu dikaitkan dengan hidup di bumi ini. Menjadi orang Kristen yang benar itu kehilangan hidup. Tadi Paulus mengatakan, betul? Kehilangan hidup itu baru namanya memperoleh hidup baru. Hidup baru yang saya kenakan hari ini saja. Belum tentu nilainya sarjana. Belum tentu. Entah masih SMP atau sudah SMA. Apalagi kalau pas otak mumet, hormon gak stabil. Banyak hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Seperti yang terjadi di dewasa ini, banyak komunitas Kristen diajarkan, kalau ikut Tuhan Yesus, Tuhan akan memberkati dengan berkat jasmani, kesehatan, usaha, pekerjaan, studi anak-anak, dan lain sebagainya. Bila mati otomatis masuk surga. Apalagi kalau pendetanya dekat banget sama Tuhan. Jadi semacam koneksitas. Bahkan kalau ada jemaatnya masuk surga, dia bisa gantiin. Bagus loh kalau punya hati yang seperti itu loh. Bagus. Kalau kau masuk neraka, saya bilang Tuhan jangan masuk neraka, biar saya, itu hati yang bagus. Cuman kita nggak pernah bisa begitu, karena kita aja digantikan Tuhan Yesus kayu salib kok, gitu loh masalahnya. Saya tidak mengatakan itu konyol loh saudaraku. Kalau hanya di perasaan itu sendiri bagus. Tapi kemudian yang penting di sini, arahkan jemaat untuk kehilangan hidup, bukan malah mau berpesta di dunia. Akhirnya membentuk motivasi di mana orang mencari Tuhan karena roti, bukan karena melihat tanda. Yohanes 6:26. Kamu itu mencari aku bukan karena melihat tanda. Semion, yang berarti petunjuk arah. Melihat tanda artinya menemukan kemana arah yang dimaksud oleh Tuhan, agar manusia mengarahkan diri. Kamu mencari aku karena kamu lihat tanda. Mestinya kamu mencari arah hidupmu, dan Tuhan pasti mengarahkan. Tapi kalau kau masih punya hidup sendiri, tidak bisa diarahkan. Itu masalahnya. Saya ini nggak bisa diarahkan kalau masih punya hidup sendiri. Ya kebanggaan jadi pendeta, ada jemaat, lalu nikmati apa gitu duniaku. Saya nggak bisa diarahkan Tuhan. Lihat tanda apa? Kan gini lagunya. Kaulah tujuanku, Tuhan tujuannya. Indah kerajaanmu, Tuhan dan kerajaannya. Di ujung jalanku nampak matahari kehidupan yang tak pernah terbenam. Jadi secara teori, secara kebenaran kita udah tahu nih. Lalu kita punya komitmen, ya aku pilih ini. Tapi daging kita ini masih belum ya. Jiwa kita masih belum ya juga. Irama hidup kita kan sudah lama salah. Tapi kita terus belajar. Nah itu kita makin ke arah. Dan kita makin kagum ketika kita makin terarah.
Itu kebenaran-kebenaran yang tersembunyi baru terbuka. Oh begitu standarnya. Pantas Tuhan berkata hitung dulu anggarannya. Nah sekarang Anda mengerti kan kalau ada kalimat hitung dulu anggarannya. Makanya kalau orang Kristen yang benar itu ya, hal mendengar suara kebenaran, hal mendatang ke PA, baca buku rohani, itu segalanya. Jangan berkata datang ke suara kebenaran sama, nggak ada bedanya. Ukurannya bukan karena datang ke suara kebenaran. Ya saya tahu orang yang datang ke suara kebenaran belum tentu benar. Tapi kalau nggak datang ya susah bener. Nah di sini kong dibimbing kagak mau, lalu mau bener tuh bener dari mana? Biar kita nggak ke suara kebenaran Pak, kita belajar firman bagus. Tapi kalau nggak, cuma nonton bola, nonton sinetron, ya nggak bisa bagus. Nanti ya orang-orang ini akan ngomong begini, punya kemungkinan begini. Ketika di ujung maut, aduh kenapa Pak Eras nggak ngomong keras waktu itu, kalau tahu mesti keras. You nggak mau denger kan? Karena kamu itu sudah susah dibelokkan. Nah kita yang tahu, yang punya komitmen mengarahkan aja, menjaga stabilitas nggak gampang kok. Enak. Orang kalau nggak kehilangan hidup itu nggak akan memiliki hidup yang baru. Orang tidak akan hidup kalau nggak mati. Jadi hidup yang lama mesti dimatikan, betul nggak? Orang tidak akan mendapatkan nyawa kalau tidak kehilangan nyawa. Orang tidak bisa dimiliki Tuhan kalau masih memiliki dirinya sendiri. Jangan anggap ringan ini. Ini mati hidup kekal kita loh. Mungkin bilang begini dalam hatinya, ini pendeta pengajarannya kok lain ya. Bukan lain Bu, ini orisinil tahu nggak? Ibu aja yang salah dengar. Atau ibu nggak dengar yang benar soalnya. Yang benar tuh begini Bu. Saya aja dulu ngajar begitu. Sekarang kita akan makin ngerti. Oh begitu. Emang makin membahayakan juga khotbah kita nih. Makin membuat orang jadi gak tentram hidupnya. Memang harus gak tentram. Ngapain mesti tentram-tentram di dunia gak lama kok. Biar aja kita bergoncang terus. Makanya orang itu sering digoncang-goncang Tuhan, tau gak? Supaya kondusif suasananya. Ya dimusuhi, ya difitnah, ya jatuh miskin, ya diinjek. Itu bukan kutuk, itu proses. Tapi gak mungkin Anda terus miskin, gak mungkin. Pasti akan dipulihkan Tuhan pada waktunya. Ya. Kalau enggak pun gak apa-apa, ya kan? Loh, dulu aniaya itu luar biasa. Sampai mati gak pernah punya duit, gak pernah hidup nyaman. Nah itu gimana? Itu ratusan tahun loh saudara. Justru ketika masuk abad ke-5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai abad 15, itu namanya masa kegelapan gereja. Gereja kuat, gereja nyaman, malah mistik gak karu-karuan, perdukunan dalam gereja. Wah skandal yang boten-boten di dalam gereja saudara. Secara gereja membuktikan begitu. Kamu cari aku bukan karena kamu melihat tanda, karena makan roti. Nah sekarang Anda di sini mendengar firman itu diarahkan untuk melihat tanda. Nih arahnya ke sono, no. Jangan kayak ayam ceker-ceker cari cacing, terbanglah ke Raja Wali. Kekristenan yang benar akan mengajarkan bahwa menjadi pengikut Kristus akan kehilangan hidup. Kehilangan hidup ini berarti rela kehilangan kesenangan-kesenangan yang sebelumnya menciptakan kebahagiaan, kebanggaan, kesenangan, dan kesejahteraan. Siapa yang mau ikut yang begini? Ya emang banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Baju pesta di kerajaan Allah Bapa itu ini. Merajutnya itu setengah mati. Sekarang gak dirajut lalu gampang gitu. Ya itu bohong lah saudaraku. Tapi orang senang yang bohong-bohong begitu. Karena gak capek. Dengan melepaskan kesenangan lama akan memulai kesenangan baru, saudaraku. Gak sulit sebenarnya. Orang dunia saja yang militan bisa kok. Mereka bisa kok, kita gak bisa. Kalau kita yakin Allah kita benar. Amin. Saya sudah kasih saudara tahu kan. Beberapa waktu yang lalu. Nih. Saudara yakin gak bahwa Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel itu Allah yang paling benar? Pasti benar. Yang punya surga. Anda yakin 100% benar bahwa Tuhan Yesus juru selamat? Oke. Kalau saudara harus bertaruh ya, Allah Israel Allah yang paling benar. Allah Israel Allah yang paling benar. Tuhan Yesus juru selamat, satu-satunya juru selamat yang bisa bawa kita ke surga. Yakin ya? Kalau suruh bertaruh, you taruh berapa di sini? Tuhan nyuruh gini, kamu nggak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau sungguh-sungguh you taruh sini semua. Atau nggak usah sama sekali.
Kita harus meninggalkan karakter yang sudah mendarah daging. Wedian itu susahnya minta ampun, saudaraku. Tapi kita kan sudah mau sepakat nih, aku mau berubah. Ya, kesombongan, harga diri, temperamen harus disangkali. Serius kok kita. Nggak ada untungnya kita nyimpen begitu. Buat apa? Bangga dengan hormat orang atau pujian. Kita kehilangan hidup sementara loh Pak. Cuman 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Ya. Kehilangan hidup. Kita mau pakai hidupnya Tuhan Yesus. Lalu kita akan memiliki hidup di dalam kerajaannya nanti. Kok keberatan itu di mana letaknya? Kok tidak berani melangkah? Takutnya di mana, saudaraku? Takut diminta duitnya. Takut diajak misi-misi mau Pak Eras nggak punya waktu. Enggak. Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Tapi kalau saudara mau mendukung silakan. Enggak masalah. Enggak masalah. Makanya saudara itu ya, jangan keras kepala deh. Anda itu takut kenapa ya? Sungguh-sungguh dalam Tuhan itu kenapa ya takut ya? Seberapa ya puasnya naik mobil bagus, makan enak atau apa itu seberapa sih? Saya dengan teman-teman kalau ke daerah senangnya kita ngobrol tentang Tuhan, makan dulu ketawa-ketawa, seneng ya, ngopi ya, asal ada banyak-banyak, enak loh, happy saudaraku. Ya udah itu aja. Tapi kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang tidak sama filosofinya, saya udah nunggu kapan bisa keluar dari penjara ini. Udah gak nyambung saya. Yang paling sulit itu kalau kita menanggalkan karakter yang mendarah daging dalam diri kita. Dan belajar terus berperilaku seperti Tuhan Yesus. Kesabaran, kejujuran, ketulusan, kasih. Wah ini perjuangan yang berat. Nah penyesatan yang terjadi dewasa ini adalah praktek yang dilakukan beberapa gereja melalui pembicaranya yang mengesahkan, melegalkan bahwa orang Kristen yang ke gereja sudah berarti menjadi milik Allah. Benar-benar kurang ajar loh saudaraku. Dilegalkan itu. Apalagi yang udah kasih persembahan Allah akan memberkati kamu. Ya udah, apalagi kamu mendukung pekerjaan Tuhan, kamu akan dipulihkan rumah tanggamu, apalagi. Ya saudara, mereka yang ke gereja sudah disahkan jadi milik Tuhan. Padahal banyak mereka yang masih dalam status memiliki diri sendiri. Belum lahir baru. Belum. Tadi saya tunjukkan hukum dalam kekristenan. Bahwa seseorang tidak akan beroleh nyawa kalau tidak kehilangan nyawa. Tidak akan hidup kalau belum mati. Tidak akan dimiliki Allah sebelum melepaskan miliknya, hak miliknya. Kesediaan terhadap hal ini ditandai dengan memberi diri dibaptis. Mestinya begitu. Meninggalkan dunia, rela mati untuk dunia, rela kehilangan hidup, memberi diri dibaptis. Dengan demikian baptisan itu benar-benar lambang kematian. Roma 6 ayat yang keempat. Di sini saya telah bersalah. Karena saya itu sebenarnya gampang nyuruh orang baptis. Kedepannya udah gak boleh lagi baptisan sembarangan. Lebih sedikit 2-3 orang tapi benar-benar meninggalkan dunia. Perjamuan kudus pun mestinya menjadi lambang persekutuan dalam penderitaannya. Baptisan lambang kematian, perjamuan kudus menjadi lambang persekutuan dalam penderitaannya. Inilah nilai orisinil kekristenan yang sekarang telah berubah menjadi sakramen-sakramen kosong yang tidak mengandung nilai orisinil Injil. Kalau kita mengerti kebenaran kan akhirnya iya. Dan setiap kali perjamuan kudus tantang, lu mau mati nggak untuk Tuhan? Berani menderita untuk Tuhan? Enggak, jangan minum. Enak loh. Persekutuan dalam penderitaannya loh. Nah sekarang main minum aja tuh anaknya. Udah minum belum? Mas belum ini. Ini kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan saudaraku. Yang kita tidak ingin kesalahan ini terjadi terus berlangsung terus menerus. Akhirnya kita jadi bersalah kepada Tuhan. Ya kalau kemarin sudah salah ya sudah. Kita sekarang kan perbaikinya. Ya sekarang kita kejar ketinggalan kita. Kita kejar saudaraku. Supaya sakramen-sakramen yang kita selenggarakan betul-betul sakramen yang punya nilai orisinil. Bukan begini ya. Bukan begini. Terus sekalian dikasih, gereja kami itu tiap bulan membaptis orang minimal 100 orang. Memang Tuhan bekerja luar biasa. Dulu kan kita, hebat ya. Kami ini perjamuan kudus tiap minggu. Malah kita bakalan tiap hari. Nggak apa-apa. Tapi nilai orisinilnya yuk ngerti nggak? Kenapa perjamuan kudus dirayakan? Tiap kali mau perjamuan kudus tantang. Betul nggak mau menderita Tuhan Yesus? Enggak, jangan minum.
Kan orisinilnya begitu kan? Menjadi satu dalam persekutuan dengan Tuhan kan? Nggak boleh hidup sembarangan lagi kan? Amin.